Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sabtu pagi hujan, udah paling enak tarik selimut sih ya. Jadi nanti minggu dini hari jam 00.30 game pertandingan selanjutnya. Pekan ke-15 Manchester United akan menjamu Nottingham Forest yang saat ini di peringkat 7, Manchester United di peringkat 13. Jadi persaingan papan tengah nih kayaknya sengit karena cuma beda 1-2 poin doang, yang membedakan hanya ya selisih gol lah. Kemarin dilakukan press conference di Carrington ya. Walaupun Carrington dan juga Manchester United sedang dalam suasana berduka karena resepsionis Cat Phillips yang sudah 55 tahun bekerja di Manchester United sebagai resepsionis telah pergi meninggalkan semua, dan banyak juga pemain-pemain legenda bekas pemain Manchester United memberikan tribut di sosial medianya turut berlasungkawa, dan juga pemain-pemain Manchester United juga memberikan pesan-pesan atas meninggalnya Cat Phillips ya. Dan di press conference kemarin pun Ruben Amorim juga ditanyakan gitu mengenai Cat. Jadi dia pernah ketemu kan sekitar 7 tahun yang lalu waktu dia magang di situ. Dia bilang ya dia baik gitu loh. Dia Darren Fletcher bilang bahwa ya dia emang sosok yang penting lah. Nah, terus press conference selanjutnya ini sih gua coba rangkum tapi tidak semuanya mungkin ya. Tapi di press conference ini kayaknya dia mulai menunjukkan gitu, mulai memperlihatkan bahwa ya Ten Hag ada benernya juga nih. Jadi Ten Hag kan gue bilang bahwa ya adalah kesalahan dia gitu, tapi bukan berarti juga pernyataan dia atau apa yang dia ungkapkan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu loh. Ada benarnya juga gitu, dia ada kesalahan tapi bukan berarti dia nggak ada benernya gitu loh ya. Seperti contoh nih ya, nanti gua coba bahas. Kan ditanya mengenai siapa yang available, siapa yang bisa tersedia. Dia bilang Victor Lindelof masih cedera, Johnny Evans masih belum training, nggak tahu kenapa, apa mungkin cedera. Terus Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo akan kembali. Ditanya sama wartawan, si Ruben ini dibilang ini, Ruben, lu kan sama Yanis Troy lah ya, kayaknya kelihatannya ada progres karena menang-menang dulu ya. Bahkan sejak Erik ten Hag kalah terakhir lawan West Ham, MU tuh peringkat 14. Tapi kok sekarang cuma peringkat 13, naik setingkat doang gitu loh. Mana improve-nya? Ya, giliran wartawan tuh. Ya dibilang si Amorim bilang ya ini kan liga yang kompetitif ya, liga kompetitif, dan satu hasil aja bisa cepat merubah gitu. Sampai si Amorim bilang, lu kayaknya sebelum kita lawan Arsenal atau menang lawan Everton lu ngomongin 4 besar deh ya. Sekarang lu karena satu hal ya bad result gitu kan, lu langsung mempertanyakan gitu mempertanyakan pengharapannya klub. Ya dia bilang kita harus manage ekspektasi, kata si Ruben Amorim, dan ya harus tenang, dan kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan gitu loh. Terus besok gimana gitu loh, apakah akan pertandingan yang susah? Dia bilang sih ya sangat susah ya, bahwa sangat jelas ya bahwa ya apalagi 1 minggu 3 game gitu Manchester United, bahwa ya kita memberikan terbaik aja. Hasil itu tidak bisa dikontrol ya, hasil itu bisa dilakukan melalui proses kan, konsistensi dan fokus gitu. Udah mulai kayak Ten Hag nih kan, result dia melakukan banyak perubahan ya. Si Amorim bilang ya kalau pemain-pemain yang balik
dari cedera itu kan lu harus manage kerjanya mereka gitu loh. Jangan sampai mereka kelebihan atau overload kerja. Jadi mereka harus manage. Ya kayak Bruno Fernandes gitu ya. Tapi kan nggak semuanya. Dia bilang kayak Bruno Fernandes. Menit terakhir-terakhir gitu lawan Arsenal udah capek. Tapi dia bisa recover well. Nah, Ugarte itu tipenya orang yang agak recovernya lama. Karena gue kenal. Ya wajar. Dia kenal Ugarte dari sejarah akademi gitu kan. Nah, bisa kemungkinan ya Ugarte mungkin dirotasi nih. Terus ditanya lagi fondasi apa yang dibangun? Dia bilang fondasi adalah yang penting. Terus dalam possession football itu adalah fondasinya. Ya supporter juga harus mengerti juga. Ini 2 minggu 4 pertandingan, tapi mereka sudah melihat effort ya. Tapi yang dibilang sih kita harus ada full effort ya, sprint. Full sprint back, full sprint forward. Nah, berlarilah balik, berlarilah maju. Itu adalah kunci ya, dan harus fokus terhadap itu. Nah, mulai mengarah-arah nih. Terus ditanya lagi apa sih yang dihambatkan dari kalahan Arsenal? Ya dia bilang ya dalam setiap kalahan nggak sama ya. Ya loh, kadang-kadang wartawan juga aneh juga ya. Kita main 4-0. Tapi banyak yang salahnya. Iya dong. Bener kan? Progressive play-nya nggak main. Tapi lawan Arsenal, progresifnya jalan, mencetak golnya nggak. Ini yang dia bilang harus di-improve. Terus dibilang juga, apakah akan melakukan rotasi, siapa yang bisa lo percaya? Maksudnya mungkin maksud wartawan nih, yang bisa lo dapetin, bisa menjadi tim inti siapa sih? Gitu ya. Dia bilang, gue percaya kepada semua mereka, ya. Yang gue percaya adalah, yang gue bisa pahami adalah, mereka harus berlatih dan bermain di setiap posisinya, terus harus bermain bermain lebih baik, ya. Jadi tidak ada yang satu orang lebih baik dari yang lain, enggak. Pada saat dia taruh di posisi itu, dia bisa lebih baik gak mainnya, ya. Itu yang dia bilang. Terus, pertanyaan lagi dari wartawan, ya ini memang wartawan nih menjebak-jebak ya. Ditanyakan mengenai siapa lagi kalau bukan si Marcus Rashford. Kan waktu pas kemarin ada tuh videonya yang Marcus Rashford yang kita applause ke away fans. Marcus Rashford terlihat kayak balik badan pulang gitu kan. Ya dia bilang sih ya harusnya ya kan, tanya wartawan lu tegur gak Rashford? Harusnya ya, kita kalah, kita menang, kita harus applause terhadap away fans. Ya masih melindungi Marcus Rashford juga nih orang. Hati-hati Bang Ruben ya. Ini dan peringatan nih. Terus yang ditanya juga mengenai gimana kemarin kalah sama Arsenal dengan cara seperti itu gitu ya. Dia bilang begini, kan ditanya, kalau lo bandingkan sama Arsenal sebenarnya ya, walaupun hasilnya dicetak golnya dari corner ya, gimana sih ekspektasi lu gitu untuk memperlihatkan kepada orang ya bahwa nih tim ini sebenarnya bisa bersaing. Ini satu kalimat yang menurut gua agak menohok sih. Dia bilang gini, we are massive club but not a massive team. Kita big gede, kita klub besar, tapi kita bukan tim besar. Ya itu wajar, betul. Justru kita di peringkat 13. Kita akan improve ya. Terus beda momen sebenarnya dengan Arsenal ya. Dan harus lebih percaya. Nah, Ten Hag pernah ngomong nih, disbelief nih, kepercayaan diri nih. Bener kan Ten Hag berarti? Enggak. Dia juga bukan orang yang nggak ada benernya gitu loh. Kita harus percaya lebih dan harus bisa dominan, kontrol bola. Nah itu. Sebenarnya nggak banyak katanya chances dari Arsenal, ya itu betul.
Tapi ya dengan set pieces, dengan corner kick tadi, ya oke. Babak pertama kita bisa tahan, tapi babak kedua kita nggak bisa tahan. Jadi, tapi kan yang salah adalah ya kita memberikan mereka kesempatan itu. Arsenal punya masalah sebenarnya dalam build up, katanya dia bilang ya, dan dalam mendefending pertahanan mereka. Tapi mereka itu sangat comfortable dengan hal itu. Misalnya bisa ditutupin lah, bunyi apa tuh. Dan kita belajar dari hal ini. Oke, habis sama lagi tuh. Nah, ditanya nih, bagaimana dengan aspek fisik dan berlari? Ya, katanya dia bilang, itu masalah katanya. Masalahnya kita harus fit. Ya, ya mereka seharusnya profesional atlet ya, mereka harus mengembangkan hal itu. Mereka harus bisa berlari lebih, ya. Kita lagi improve training ini supaya kita bisa menghadapi lawan-lawan yang low block, kita bisa press higher dan ya. Tapi kita juga harus apa ya? Harus diatur gitu ritmenya. Mungkin di latihan agak dikurangin, tapi biarlah pada saat game mereka lebih keluar gitu. Kalau latihan dipaksa terus, mungkin ini juga yang terjadi pada Ten Hag ya. Di latihan dipaksa akhirnya cedera ya. Mungkin karena Ten Hag kesel juga gitu. Lu gimana sih pas pertandingan gak ada yang lari gitu. Sampai dia bilang begini si Ruben Amorim, kalimat yang gue bilang ya dia menunjukkan Ten Hag bener juga. Kita harus lari seperti anjing gila gitu ya. Kita harus lari seperti anjing gila ya. Kalau kita nggak bisa lari ya lu jangan bicara mengenai perkembangan tim lah. Jangan bicara mengenai tim ini harus ngerebut juara apa ngerebut juara nggak. Kita harus mau berlari. Ya kemarin kan terbukti sebenarnya. Dalot lah telat masuk. Rashford lah juga jalan. Ya kan? 2 pertandingan terakhir. Terus ya banyak lah beberapa itu sempat telat masuk. Garnacho juga kadang-kadang telat masuk. Ya. Jadi ya ini ya gue nggak bilang bahwa lu kan pemain ya. Bener sebenarnya ada pemain yang bermasalah gitu. Tapi kan ini udah berlangsung terus-menerus gitu. Yang kita inginkan apa? Action. Yang nggak mau lari ya udah jangan dipasang. Yang nggak mau lari ya udah dijual. Ini nggak Ten Hag dulu yang abis itu dia ikutan lari sama para pemain. Akhirnya dia kelelahan sampai dia belakangan nyampe gitu, tapi dia terus ikut lari. Itu kan sebenarnya udah tamparan banget gitu loh buat pemain-pemain. Ya, jadi nggak murni juga semua harus lu tiba-tiba menyalahkan Ten Hag, terus yang ngebela bilang pengacara Ten Hag, nggak gitu. Ditanya mengenai Marcus Rashford. Lawan Everton bagus, lawan Arsenal kok hancur. Ya, dia sekali lagi bicara, gua tidak akan fokus pada satu orang, tapi fokus ke semua. Ya, kita harus improve, tidak hanya Marcus. Jadi semuanya itu harus improve. Ya, cara kita lari ke depan, lari ke belakang, ya itu kita harus the way we fight. Nah. Terakhir itu dia bilang ya ini dia fans ingin melihat hasil kerja. Dia bilang ya nanti kita akan lihat hasilnya ya, kalau pada hasilnya apa ya baru kita bisa berdiskusi. Terus dia bilang dia juga tidak akan mungkin ya kita tidak akan menang Premier League kalau kita nggak mau lari. Tuh, Amorim udah bilang gitu. Kalau kita nggak mau lari ke depan, lari ke belakang, ya lu jangan harap deh, jangan mimpi deh lu bisa juara Premier League. Nah, ini yang dikatakan oleh si Ruben Amorim. Menohok banget kan? Jadi bener juga dong Ten Hag, ada benernya kan? Nah, gua rasa itu pesan yang udah sempat disampaikan ya. Sekali lagi yang kita pengenkan adalah tindakan Bang Ruben, tindakan. Ya. Rashford nggak mau lari ya udah sih. Ini orang udah berkali-kali dari pelatih nggak mau lari. Ya udah buang aja gitu loh. Ya. Gue sih buat besok pertandingan gue gak mengharapkan dia jadi starter. Gue justru menjadikan starter ini untuk preview besok. Kiper Andre Onana, mungkin Maguire
sama De Ligt dan Lisandro Martinez sebagai back tengah ya, 3 back tengahnya. Di kirinya nggak apa-apa, gue bilang pasang aja Tyrell Malacia. Biar 45 menit juga nggak apa-apa. Wingback kanannya Mazraoui. Tengahnya gue rasa kayaknya sih dia akan lebih memilih Maino sama Casemiro ya. Casemiro nggak main. Dan 3 depannya penyerangnya itu Bruno Fernandes, Amad Diallo. Nah, strikernya oke lah kita kasih Joshua Zirkzee. Nah, itu yang gue pengen nih untuk besok. Jadi gue harap kemenangan bisa terjadi. Kita melawan Nottingham Forest gak pernah menang di kandang kita. Ini saatnya kita untuk banyak mencetak gol. Berlari lah ya, seperti Amorim bilang, berlari maju, berlari depan. Dan dari press conference ini sih Amorim bisa sedikit tersirat bahwa ya dia udah bisa ada bayang-bayang sih starting 11 dia siapa gitu ya. Jadi kita harapkan aja Amorim pilihlah terbaik, pemain-pemain terbaik, pemain yang mau berlari ya. Jadi sehingga nanti kita lawan Nottingham Forest, kita harus kontrol bola, pegang possession ya. Kurung pertahanannya si Nottingham Forest ya. Bermainlah sebagai tim. Bener-bener bermain sebagai tim, mencetak gol banyak. Kasihlah kesempatan Amad jadi penyerang kanan, udah itu aja deh yang gue mau. Itu preview gue itu aja deh. Gue pengen lihat Amad jadi penyerang kanan, jangan jadi wingback kanan lagi. Ya, sayang gitu potensi dia. Oke? Nanti semoga bisa reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.